this time? How's your life during this pandemic? All is well, eh? Oke, kala. Udah pernah dengar belum kata kala? Apa yang terlintas di pikiran teman-teman nih? Kata apa itu? Nama orang, nama benda, nama ahli bahasa, nama teori, atau nama apa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama apa sih kala itu? Apa itu kala? Kala sama dengan tenses kah? Ya, kala merupakan terjemahan dari tenses dalam bahasa Inggris. Tenses atau kala itu didefinisikan sebagai any of the forms of a verb which show the time at which an action happen. Maksudnya, setiap bentuk dari verba yang menunjukkan waktu di mana sebuah tindakan atau kejadian terjadi. Dengan adanya tenses ini, kalimat dalam bahasa Inggris memiliki verba dengan aturan tertentu tergantung kapan waktu digunakannya. Ada berapa jenis tenses kah dalam bahasa Inggris? Ada yang tahu? Ya, dalam bahasa Inggris terdapat 16 jenis tenses. Tetapi, teman-teman sebagai pembelajar bahasa Inggris, penting dan perlu mempelajari beberapa basic tensesnya. Apa saja kah? Terdapat 4 tenses dasar dalam bahasa Inggris yang penting dikuasai. Apa aja? Pertama, present yang berarti kini atau sekarang. Tenses ini menyatakan verba yang terjadi kini atau sekarang. Kini, sekarang itu tidak hanya mengacu now saat ini, this minute, menit ini, this hour, jam ini, today, hari ini, this week, minggu ini, this month, bulan ini, this year, tahun ini, tetapi juga bisa mengacu this century, abad ini, kecakupan waktu yang lebih luas. Singkat atau lama waktunya ditentukan oleh si pengguna verba tersebut. Kedua, past atau lampau, kemarin, masa lalu. Tenses ini menyatakan verba yang terjadi di masa lalu, di masa lampau atau kemarin. Masa lalu atau kemarin ini bisa mengacu 3 minutes ago, 3 menit yang lalu. 1 hour ago, 1 jam yang lalu. Yesterday, kemarin. Last week, minggu lalu. Last month, bulan kemarin. Last years, tahun-tahun kemarin. Bahkan juga bisa mengacu ke last century, abad kemarin. Once again, singkat atau lama waktunya ditentukan oleh si pengguna verba tersebut. Ketiga, future atau masa depan atau masa yang akan datang. Tenses ini menyatakan verba yang terjadi di masa depan di masa yang akan datang. Masa depan atau masa yang akan datang ini bisa mengacu 20 minutes to go, 20 menit lagi, 1 hour to go, 1 jam lagi, tomorrow, besok, next week, minggu besok, next month, bulan depan, the upcoming year, tahun depan, bahkan juga bisa mengacu ke next century, abad mendatang. Jadi, singkat atau lama waktunya ditentukan oleh si pengguna verba tersebut. Keempat, perfect, sudah atau telah. Tenses ini menyatakan verba yang terjadi di lusa kemarin, kemarin lusa, dan bisa selesai di masa lampau, past, ataupun di masa sekarang atau ada hubungannya dengan sekarang, present. Kemarin lusa ini menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan durasi atau lamanya terjadi sesuatu, seperti for, selama, since, sejak, serta keterangan waktu yang menunjukkan telah selesai terjadinya suatu tindakan, seperti already, baru saja, just, barusan, never, tidak pernah, dan ever, pernah. Masih ingat kan dengan video misteri tentang kalimat bahasa Inggris itu yang kayak apa sih? Nah, dari keempat jenis tenses dasar tersebut, masing-masing memiliki bentuk kalimat dasar seperti di dalam video tersebut. Apa itu? Yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Bentuk present tense ini memiliki beberapa bentuk tenses. Yang penting dikuasai ialah simple present yang menyatakan tindakan yang terjadi saat ini, kebiasaan sehari-hari, fakta maupun kebenaran umum. Bentuk kalimat verbalnya seperti di layar, subjek tunggal he, she, it diikuti verba bentuk plus s. Di kalimat berita positifnya seperti she plays, he plays, it plays. Sedangkan di kalimat negatifnya diikuti verba bantu does not plus verba utama dasar yaitu verba 1 seperti he doesn't play, he does not play. Sedangkan subjek jamaknya I, you, we, they diikuti verba dasar verba 1 di kalimat berita positifnya seperti I play, you play. Sedangkan di kalimat negatifnya diikuti verba bantu do not plus verba utama dasar verba 1 seperti I do not play or I don't play.
Pada kalimat tanya, verba bantu does diikuti subjek tunggal dan verba bantu do diikuti subjek jamak, yaitu seperti does he play sama do I play. Jadi, subjek dan verbanya harus bersesuaian. Jika subjek tunggal, verba juga bentuk tunggal. Begitu juga dengan subjek jamak. Bentuk kalimat nominalnya seperti di layar, subjek diikuti verba be, is, am, are, plus komplement bentuk noun kata benda seperti a student, mahasiswa, adjektif kata sifat, atau adverb kata keterangan. Subjek tunggal he, she, it diikuti bentuk verba be is di kalimat berita positifnya seperti he is in the room, sedangkan di kalimat negatifnya verba bantu is not menjadi seperti he is not in the room. Subjek jamak I diikuti verba be, am, such as I am an engineer, serta subjek you, they, we diikuti verba be are, such as you are a student di kalimat berita positifnya. Sedangkan di kalimat negatifnya, I diikuti verba be, am not, like I am not an engineer, dan subjek you, they, we diikuti verba be are not, like you are not a student. Pada kalimat tanyanya, verba be, is diikuti subjek tunggal he, she, it seperti is he in the room, dan am diikuti I seperti am I an engineer, serta verba be are diikuti subjek jamak you, we, they seperti are you a student. Jadi, subjek dan verbanya harus bersesuaian. Jika subjek tunggal, verba juga bentuk tunggal. Begitu juga dengan subjek jamak. Berikutnya, past tense ini memiliki beberapa bentuk tenses. Yang penting dikuasai ialah simple past. Tenses ini menunjukkan kejadian yang terjadi kemarin dan selesai kemarin. Bentuk kalimat verbal simple past di kalimat berita positif, baik subjeknya tunggal maupun jamak, diikuti verba kedua seperti you walk, she walk. Verba kedua ini bisa berbentuk reguler atau tetap, yaitu dengan menambahkan ed sehabis verba dasarnya seperti walked, atau bentuk irregular atau tidak tetap yang perubahannya tidak pasti. Contohnya go, bentuk pertama, bentuk kedua went, bentuk ketiganya adalah gone. Oke, bentuk reguler plus ed ini biasanya yang paling lazim ditemukan, sedangkan bentuk kalimat berita negatifnya yaitu subjek baik tunggal maupun jamak diikuti verba bantu did plus not plus verba pertama seperti you did not walk, she did not walk. Oke, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Oke, pindah verba bantu did di awal kalimat diikuti subjek plus verba pertama seperti did you walk, did she walk. Kalimat nominalnya memiliki verba be was dan plus komplement bentuk noun kata benda seperti engineer, adjektif kata sifat, atau adverb kata keterangan seperti in my room. Subjek tunggalnya he, she, it, dan I diikuti verba be was seperti I was an engineer, it was a cat. Subjek jamak you, they, we diikuti verba be were seperti you were a student, we were friends. Untuk kalimat berita negatif, sisipkan not setelah verba be, was, were. Contohnya, you were not a student, we were not friends. Sedangkan bentuk kalimat tanyanya, geser verba be, was, were di depan subjeknya menjadi was it a cat, were you a student? Jadi, subjek dan verbanya harus bersesuaian. Jika subjek tunggal, verba juga bentuk tunggal. Begitu juga dengan subjek jamak. Ketiga, future tense ini memiliki beberapa bentuk tenses. Yang penting dikuasai ialah bentuk future tense. Tenses yang menyatakan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Bentuk future tense ini memiliki ciri dasar verba bantu berupa will. Di kalimat verbal positifnya, subjek baik tunggal maupun jamak akan diikuti verba bantu will plus verba pertama seperti you will come, it will come. Sedangkan kalimat verbal negatifnya sisipkan not setelah verba bantu will menjadi you will not come, it will not come. Bentuk kalimat tanya positifnya pindah verba bantu will di awal kalimat diikuti subjek plus verba 1 seperti will you come, will it come. Sementara itu di kalimat tanya negatifnya
tambahkan not setelah subjek menjadi will you not come in gitu. Jika dikontraksikan atau dipendekkan menjadi pindah notnya setelah will menjadi won't you come in, won't it come in. Then what it's like the nominal sentence, subjek tunggal maupun subjek jamaknya diikuti verba bantu will plus verba be bentuk be plus komplement bentuk noun kata benda seperti my mom, adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan seperti in my room. Kolom 1 dari kiri merupakan kalimat nominal berita positifnya, yaitu I will be an engineer, they will be dentist. Kemudian untuk kalimat berita negatifnya, sisipkan not setelah verba bantu will menjadi I will not be an engineer, they will not be dentist. Sedangkan bentuk kalimat tanyanya, geser verba bantu will di depan subjeknya menjadi will I be an engineer, will they be dentist. Keempat, perfect tense. Ini memiliki beberapa bentuk tenses. Yang penting diketahui ialah present perfect dan past perfect. Tenses yang menunjukkan kejadian yang terjadi kemarin ditunjukkan dengan keterangan waktu seperti for 3 days, selama 3 hari. Since 1900, sejak tahun 1900. Already, sudah. Just, baru saja. Never, tidak pernah. Dan ever, pernah. Contohnya, Husnul had studied in high school for 3 years. Husnul and Meta had studied in high school for 3 years. Subjek tunggal seperti Husnul maupun subjek jamak seperti Husnul dan Meta diikuti verba bantu had plus verba utama bentuk ketiga studied. Had ini menandakan bentuk perfect jika diikuti verba ketiga. Maksud kalimatnya ialah Husnul telah belajar di SMU selama 3 tahun. Berarti sekarang dia sudah tidak belajar di SMU lagi. Kejadian Husnul sekolah di SMU yang terjadi sebelum kemarin, katakanlah di tahun 2017, itu termasuk perfect gitu ya. Kemudian selesai di masa kemarin atau di past di tahun 2020. Sehingga nama tenses ini adalah past plus perfect. Jadi past perfect yang terjadi di kemarin lusa dan selesai kemarin. Berikutnya, kejadian terjadi di kemarin lusa atau perfect dan masih ada hubungannya dengan sekarang, present. Contoh berikutnya, Husnul and Meta have studied in university since 2020. Husnul dan Meta telah belajar di universitas sejak tahun 2020. Maksud dari contoh tersebut ialah Husnul dan Meta telah belajar di universitas sejak 2020. Jadi dari tahun 2020 mereka masuk kuliah dan masih ada hubungannya dengan sekarang, yaitu sekarang mereka masih kuliah di universitas. Jadi ada 2 tenses yang berkaitan, yaitu present dan perfect. Oleh karena itu disebut dengan present perfect. Maksud dari contoh tersebut ialah Husnul dan Meta telah belajar di universitas sejak 2020. Jadi dari tahun 2020 mereka masuk kuliah dan masih ada hubungannya dengan sekarang, yaitu sekarang mereka masih kuliah di universitas. Jadi ada 2 tenses yang berkaitan, yaitu present dan perfect. Oleh karena itu disebut dengan present perfect. Bentuk perfect tense baik past perfect maupun present perfect memiliki bentuk kalimat verbal dan kalimat nominal. What are they like? Yuk simak perbedaannya. Di kalimat verbal past perfect, baik subjek tunggal maupun subjek jamaknya diikuti verba bantu had plus verba utama bentuk ketiga. Verba ketiga ini bisa berbentuk reguler atau tetap, yaitu dengan tambahan ed di belakang verba dasarnya seperti walk, started, atau bentuk irregular atau tidak tetap yang perubahannya tidak pasti. Bentuk reguler plus ed ini biasanya yang paling lazim ditemukan. Bentuk kalimat berita positifnya terlihat di kolom paling kiri seperti you had started, we had started. Sementara bentuk kalimat negatifnya di kolom tengah, di mana not disisipkan setelah verba bantu had menjadi you had not started, we had not started. Kemudian pada kalimat tanyanya, verba bantu had digeser di depan subjeknya seperti di kolom paling kanan menjadi had you started, had we started. Bentuk kalimat nominalnya seperti apa? Subjek tunggal maupun subjek jamaknya diikuti verba bantu had
plus verba be bentuk ketiga, yaitu been, plus komplement bentuk noun, kata benda seperti a cat, kemudian adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan seperti in my room. Kolom 1 dari kiri seperti I had been an engineer, you had been a student merupakan bentuk kalimat nominal berita positifnya. Kemudian untuk kalimat berita negatifnya, sisipkan not setelah verba bantu had menjadi I had not been an engineer, you had not been a student. Sedangkan bentuk kalimat tanyanya, geser verba bantu had di depan subjeknya menjadi had I been an engineer, had you been a student. Terus bedanya dengan present perfect apa ya? Oke, bentuk kalimat verbalnya terlihat di layar, bentuk kalimat berita positifnya terlihat di kolom paling kiri. Subjek tunggal he, she, it diikuti verba bantu has plus verba utama bentuk ketiga seperti he has started, it has started. Nah, kemudian verba ketiga ini bisa berbentuk reguler atau tetap, yaitu dengan tambahan ed di belakang verba dasarnya, atau bentuk irregular atau tidak tetap yang perubahannya tidak pasti. Kemudian bentuk reguler plus ed ini biasanya yang paling lazim ditemukan di bahasa Inggris. Oke, subjek jamak I, you, they, we diikuti dengan verba bantu have plus verba utama bentuk ketiga seperti I have started, you have started. Sementara itu bentuk kalimat berita negatifnya di kolom tengah di mana not disisipkan setelah verba bantu has atau have menjadi he has not started, it has not started, I have not started, you have not started. Kemudian pada kalimat tanyanya verba bantu has, have digeser di depan subjeknya seperti terlihat di kolom paling kanan menjadi has he started, has it started, have I started, have you started. Jadi subjek dan verbanya harus bersesuaian. Jika subjek tunggal, verbanya juga bentuk tunggal. Begitu juga dengan subjek jamak. Jika subjeknya jamak, verbanya juga jamak. Bentuk kalimat nominalnya sebagai berikut. Di kolom paling kiri merupakan bentuk kalimat berita positif. Subjek tunggal he, she, it diikuti verba bantu has plus verba be ketiga been plus komplement yang bentuknya noun, kata benda seperti friends, teman, adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan menjadi she has been my mom, it has been a cat. Lalu subjek jamak I, you, they, we diikuti bentuk verba bantu have plus verb be ketiga been plus komplement noun berupa kata benda seperti friends, teman, adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan menjadi I have been an engineer, we have been friends. Kolom tengah merupakan bentuk kalimat berita negatif dengan menyisipkan not setelah verba bantu has, have. Oke, jadi menjadi she has not been my mom, it has not been a cat, I have not been an engineer, we have not been friends. Oke, sedangkan bentuk kalimat tanyanya, taruh verba bantu has, have di depan subjeknya seperti terlihat di kolom paling kanan. Has she been my mom? Has it been a cat? Have I been an engineer? Have we been friends? Jadi subjek dan verbanya harus bersesuaian. Jika subjek tunggal, verba juga bentuk tunggal. Begitu juga dengan subjek jamak. Let's practice ya. Okay, what's the answer of this sentence? Do you know? Kalimat the toddler bla 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 toys when the father comes to the house. Balita itu bla 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 mainan ketika ayahnya masuk ke rumah terdiri dari dua klausa. Dari mana taunya? Ya, ditandai dengan konektor when atau artinya ketika. Kemudian klausanya apa saja? Klausanya adalah yang induk berupa the toddler bla 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 toys dan klausa bawahan berbentuk simple present when the father comes to the house. Oke, kita breakdown lagi. The toddler merupakan subjek pertama. Kemudian bla 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 merupakan V1 atau verba pertama,
toys O1 objek pertama, kemudian the father S2 subjek kedua, comes verba kedua, to the house at verb of place atau keterangan tempat. Oke, jadi artinya balita itu telah mulai bermain mainan sebelum ayahnya masuk rumah. Jadi dalam bentuk perfect, dan ketika ayahnya masuk rumah, si balita masih bermain mainan. Jadi ketika ayahnya masuk rumah, present, si balita masih bermain mainan. Jadi menggunakan bentuk present perfect. Kemudian berapa jumlah balitanya? Kita lihat the toddler berjumlah 1. Dari mana taunya? Ditandai dengan tidak ada imbuhan S di belakang huruf R. Sehingga jawabannya ialah C, has played. Let's try another. Apa jawabannya? Kalimat we blah 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 in elementary school for 6 years as we were a kid. Artinya kita blah 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 di SD selama 6 tahun ketika kita anak-anak. Terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa induk we blah 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 in elementary school for 6 years, terdiri dari we S1 subjek pertama, bla 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 V1 verba pertama, dan in elementary school at verb of place atau keterangan tempat. Sementara itu, as we were a kid merupakan klausa bawahan berbentuk simple past, terdiri dari konektor S ketika we S2 subjek kedua, were V2 verba kedua, dan komplement bentuk noun a kid. Maksudnya, kita sudah belajar di SD selama 6 tahun saat kita anak-anak. Belajar di SD-nya itu jangka waktunya 6 tahun atau durasinya 6 tahun. Jadi, kita belajar di SD di usia 6-7 tahun, dan 6 tahun kemudian, di usia kita 12-13 tahun, kita lulus SD. Oke, apakah kita sekarang masih berusia 12-13 tahun? Ya, benar, kita tidak berusia 12-13 tahun ya. Oke. Jadi kejadian itu mulai di sebelum masa lalu gitu ya. Oke, mulai sebelum umur 12 dan selesai ketika berumur 12 hingga 13 tahun. Sehingga jawabannya ialah bentuk past perfect had been. Let's recap. Apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, kita belajar 4 hal ya. Yang pertama, tenses dasar pertama bentuk present. Kedua, past. Ketiga, keempat, perfect. Nah, you guys sudah tahu kan perbedaan tenses dasar present tense, past tense, future tense, dan perfect tense? Any question or comment? Ada pertanyaan atau komentar berkaitan dengan materi kali ini? Oke, ada yang bisa kasih contoh nggak salah satu kalimat bentuk tenses dasar tadi? Ada? Oke, yuk feel free buat di-share di kolom komentar di bawah ya. Oke, see you again with Miss Tari in another material.